وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini, ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk belajar memahami dari apa-apa yang harus kita pahami dari agama kita, marilah sama-sama kita lanjutkan kajian atau pembahasan kita kali ini, yaitu pembahasan tentang kitab Al-Jannah wa Nar, yaitu tentang surga dan neraka yang disusun oleh Asy-Syaikh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah. Jadi kita masih dalam pembahasan pasal kelima, pembahasan kedua, dan sekarang kita masuk ke dalam penjelasan yang keempat, yaitu masih kita membahas yaitu tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka namun mereka tidak kekal di dalamnya. Sebelumnya sudah dijelaskan beberapa kelompok, beberapa golongan orang yang mereka dimasukkan ke dalam neraka karena dosa-dosa mereka, karena pelanggaran-pelanggaran mereka terhadap agama. Namun karena keimanan, karena mereka masih memiliki akidah tauhid yang tidak rusak, yang tidak gugur, yang tidak hilang, karena perbuatan syirik dan yang semisalnya, maka mereka tidak kekal di dalam neraka, yaitu mereka dikeluarkan dari neraka dan kelak akan dimasukkan ke dalam surga seukuran waktu yang hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penjelasan yang keempat tentang orang yang masuk ke dalam neraka namun tidak kekal. Siapakah mereka itu? Atau apakah perbuatan tersebut? Yaitu al-kadibu ala rasul, atau al-kadibu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berdusta atau berbohong atas nama Rasul, berdusta atau berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya ini sudah sedikit kita bahas dalam pelajaran sebelumnya, yaitu sudah di-upload itu di dalam konten, yaitu sekitar tanggal 30 Januari tahun 2021. Jadi ini sudah kita bahas. Mudah-mudahan bagi saudara-saudara yang ingin ngecek, silahkan. Barangkali bermanfaat. Tapi karena memang sekarang pembahasan adalah pembahasan keempat dari kitab, yaitu surga dan neraka yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ini ada, kita kembali untuk mengingatkan, dan kita tidak bosan-bosan untuk selalu mengingatkan agar umat ini berhati-hati dari perbuatan ini. Apa itu? Yaitu kebiasaan kita suka berbohong, berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita jumpai
Ya, apakah kaum awamnya atau bahkan para ustadznya, mereka bermudah-mudahan menyampaikan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Rasulullah tidak pernah menyampaikannya. Ya, berapa banyak di antara umat ini yang mudah sekali mereka itu memposting, men-share berita-berita yang ada di dalam video atau tulisan-tulisan, ya, bahkan hanya sekedar ucapan-ucapan yang tidak jelas asal usulnya. Ya, mereka bermudah-mudahan di dalam menyebarluaskan, dan tulisan itu suka mengutip perkataan atau perbuatan Rasulullah pada jelas. Ya, di situ tidak diketahui sumbernya. Ya, tidak diketahui sumber hadis-hadisnya. Banyak sekali di antara kaum muslimin yang melakukan perilaku seperti ini. Maka kita sebagai muslim hendaklah berhati-hati menyampaikan yaitu perkataan-perkataan atau menyampaikan perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita khawatir jatuh kepada perbuatan berdusta atau berbohong atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aqada Ibnul Asir fi Kitabihil Kabir. Jadi Ibnu Asir rahimahullah telah mengutip, telah mengikat atau membuat di dalam kitabnya yang besar, kitab yang terkenal, kitabnya yang yang banyak dikenal oleh kaum muslimin, khususnya para penuntut ilmu atau para dai, yang berjudul Jami' al-Usul. Jadi Ibnu Asir memiliki sebuah kitab yang terkenal, kitab yang besar bernama Jami' al-Usul. Nah, di dalam kitab itu, yaitu Ibnu Asir rahimahullah mengutip atau membawakan faslan, suatu fasal. Saqo fihi kasiran, di mana ia membawakan di dalam pasal itu banyak dari al-ahadis, dari hadis-hadis allati yang tuhadziru, yang menyuruh berhati-hati, yang menyuruh waspada, minal kadibi, dari berdusta ala Rasul, atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam kitab yang berjudul Jami' al-Usul, Ibnul Asir rahimahullah mengingatkan kepada kita agar kita berhati-hati, agar kita waspada menyampaikan hadis-hadis yang merupakan di mana menyampaikan hadis-hadis yang ternyata itu bukan dari sabda atau perbuatan Rasulullah, karena itu hadis-hadis yang berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya di dalam kitab Jami' al-Usul, banyak lagi kitab-kitab yang lain yang menyuruh kepada kita berhati-hati dalam menyampaikan hadis-hadis yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebetulnya apa yang disampaikan itu bukan dari Nabi SAW. Karena ini dikenal dengan hadis-hadis lemah atau hadis-hadis palsu. Faminha, maka di antara hadis yang disampaikan di dalam kitab Jami' al-Usul ini adalah ma rawahu, apa-apa yang diriwayatkan al-Bukhari, apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa Muslimun wa Turmuziyu, yang disampaikan oleh Imam Bukhari, Muslim dan Imam At-Tirmidzi, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Qala, berkata Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, la takzibu alayya fa innahu man kaziba alayya yalijin nar. Jangan kalian berdusta, janganlah kalian berbohong atas namaku, karena sesungguhnya barang siapa yang berbohong, barang siapa yang berdusta atas namaku, dia pasti akan masuk an-nar, ke dalam neraka. Itu ancaman. Maka berhati-hatilah kita menyampaikan suatu ucapan atau perbuatan
yang kita menisbahkannya, yang kita kemudian menyandarkan kepada perkataan dan perbuatan Rasulullah. Karena boleh jadi apa yang kita ucapkan itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diancam orang yang berani berdusta atas nama Nabi, berbohong atas nama Nabi, yalij, dia pasti akan masuk an-nar, ke dalam neraka. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan tadi oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, dan Imam Tirmizi. Wa minha, dan diantara juga marwahul Bukhari, apa yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Salamah bin al-Aqwa, dari Salamah bin al-Aqwa. Qala, berkata Salamah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar, ya kata Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu an, aku pernah mendengar Rasulullah sallam yaqulu, bersabda, man taqawwala alayya malam akul falyatabawa maq'adahu finnar. Jadi barang siapa yang berkata, barang siapa yang berucap, ya, barang siapa yang mengatakan ya suatu perkataan ya atas nama saya, malam akul, yang aku tidak pernah mengucapkannya, yang aku tidak pernah mengatakannya, jadi itu bukan perkataanku, itu bukan ucapanku, falyatabawa, maka siapkanlah, ya, maka hendaklah dia mengambil, yaitu maq'adahu, tempatnya, finnar, di dalam neraka, al-yadzubillah. Maksudnya baik menyampaikan sabda-sabda Rasulullah, maksudnya baik menyampaikan perbuatan-perbuatan atau perilaku Rasulullah, tapi karena kebodohannya, kejahilannya, dia sembarangan menyampaikan ucapan-ucapan itu, padahal itu bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu, maka orang ini berarti telah menyiapkan tempatnya, telah mengambil tempatnya nanti di dalam neraka, aliyadzubillah. Begitupun dalam hadis yang lain, wa minha marwahul Bukhari fi sahihi, dan diantaranya lagi adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihi, dalam kitab sahihnya, wa Abu Dawud, dan juga Imam Abu Dawud fi sunanihi, dalam kitab sunannya, an Abdullah bin Zubair, dari Abdullah bin Zubair, an abihi, dari ayahnya Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu an. Qala, berkata Az-Zubair bin Awwam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, ya, kata Rasulullah, man kadiba alayya muta'ammidan fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi barang siapa yang berbohong, barang siapa yang berdusta atas nama saya secara sengaja, muta'ammidan, secara sengaja, dia tahu bahwa hadis itu bukan dari Nabi, dia tahu hadis ini hadis palsu, dia tahu ini hadis lemah, tapi dia sampaikan juga, falyatabawa maq'adahu, maka siapkan tempatnya itu, tempat tinggalnya, tempat duduknya itu, minan nar, dari neraka. Ya, jadi ada hadis dalam riwayat Ali bin Abi Thalib dari Salamah bin al-Aqwa, kemudian juga dari Az-Zubair bin Awwam. Kemudian wa minha marwahul Bukhari wa Muslim, dan diantaranya lagi adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, ya, dari Imam Bukhari dan Muslim, anil Mughirah ibni Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Jadi ya, dalam buku ini dijelaskan hadis-hadis seperti ini, ya, 4 orang sahabat, maka ini adalah hadis yang mutawatir. Ya, maka tidak boleh kita meremehkan apa yang dijelaskan di sini, karena Nabi mengulang-ulang ucapan berkali-kali supaya kita berhati-hati dari mengatakan sesuatu apa yang Nabi tidak pernah katakan. Qala, berkata Al-Mughirah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kadiban alayya laisa kakadibin ala ahadin, sesungguhnya berdusta, berbohong atas nama saya itu tidak seperti berdusta atas nama seseorang, beda. Ya, yang nanti akan jelaskan, faman kadiba alayya muta'ammidan, maka barang siapa yang berdusta atas nama saya secara sengaja, falyatabawa, maka hendaklah dia menyiapkan maq'adahu, tempatnya,
minanar, dari neraka. Ya, itulah beberapa hadis yang dikutip oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar tentang larangan, ya, tentang perbuatan yang dilarang dari berdusta, berbohong atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hendaklah kita sebagai seorang Muslim berusaha untuk tidak melakukan perbuatan itu. Hendaklah ketika kita hendak menyampaikan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau perbuatan-perbuatan Rasulullah SAW, harus jelas dulu betul atau tidak memang itu diucapkan dan diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya ya kita tidak mengeceknya, ya kita sembarangan menyampaikan, ternyata itu tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, tidak pernah diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita sudah berdusta atas nama Nabi dan berarti kita sudah menyiapkan tempatnya di neraka. Apalagi kalau kita tahu ini tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah, apalagi kita tahu bahwa ini tidak pernah diperbuat oleh Rasulullah, karena kita tahu ini adalah hadis lemah atau hadis palsu, lalu kita sampaikan juga, maka jelas ya berarti kita memang dengan sengaja telah menyiapkan tempat kita di dalam neraka. Al-iyadu billah. Ya, jadi harus ingat seperti dikatakan oleh Rasulullah bahwa berdusta atas nama Nabi itu tidak sama dengan kita berbohong atas nama seseorang. Ya, sebab kalau orang sudah membawa Nabi, ya menyebutkan suatu ucapan, menyebutkan suatu perbuatan atas nama Nabi, ya itu biasanya orang lebih mendengar, orang lebih perhatian, orang lebih nurut atau patuh karena Nabi yang mengatakan. Sehingga gampang sekali orang-orang itu dibawa kepada suatu keyakinan, dibawa kepada suatu perbuatan, sehingga jatuhlah mereka kepada perbuatan-perbuatan, ya atau kebiasaan-kebiasaan, ya berdasarkan apa yang mereka kutip dari sabda Nabi padahal bukan. Sehingga jatuhlah mereka kepada hal-hal yang nanti dilarang. Karena umumnya banyak sekali perbuatan-perbuatan syirik misalnya. Ya, banyak sekali perbuatan-perbuatan syirik yang berdasarkan kepada hadis-hadis lemah dan palsu. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu perbuatan-perbuatan bid'ah misalnya. Banyak mereka itu mengambil dari hadis-hadis lemah dan palsu. Ya, banyak sekali ya. Mungkin suatu saat ya, nanti ada babnya tersendiri akan dijelaskan bahwa ya para ulama pun sudah menjelaskan bahwa umumnya kaum muslimin atau masyarakat muslim ini melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama karena mereka itu mengambil, mereka juga mempunyai dalil, mereka juga mempunyai hujah, namun hujah mereka itu adalah dari hadis-hadis lemah dan hadis-hadis palsu. Padahal sudah dipahami bahwa hadis lemah dan palsu itu tidak bisa dijadikan hujah. Tapi ya orang-orang awam mana mungkin tahu yang begitu. Pokoknya sabda Nabi aja udah. Pokoknya kalau udah sabda Nabi, ya udah mereka amalkan. Apalagi ustadz-ustadz mereka itu, guru-guru mereka itu, ya pandai sekali memanipulasi untuk membenarkan perilakunya, untuk membenarkan kebiasaannya. Ya mereka kemudian menutup-tutupi tentang buruknya, tentang jeleknya, tentang jahatnya, menyampaikan hadis-hadis lemah dan palsu. Ya mereka tidak peduli bahwa mereka itu sedang menyampaikan suatu ucapan atau menyampaikan suatu perbuatan yang tidak pernah Nabi mengucapkan dan melakukannya. Jahat banyak orang-orang sekarang seperti itu. Ya, mereka tidak peduli kepada keabsahan. Banyak orang-orang yang sekarang tidak peduli ya dengan kemurnian agama Islam ini, karena mereka mencampur adukan ya Al-Quran, hadis, ya dengan ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan perlu diingat bahwa ketika Nabi banyak mengingatkan kepada kita agar kita tidak berdusta, agar kita tidak berbohong atas nama beliau, itu menunjukkan akan selalu ada orang-orang yang seperti itu. Kita nggak usah heran, banyak sekarang ya para ustadz, para ulama, para kiai menyampaikan
ya ajaran-ajaran agama mereka, mengajarkan kepada umat mereka, kepada masyarakat yaitu kaum muslimin, sabda-sabda Rasulullah, ya banyak ya, tetapi ya mereka tidak mempedulikan yaitu derajat kesahihan dari hadis-hadis yang mereka bacakan itu. Ya. Dan itu adalah merupakan suatu pemberitahuan ya dari Rasulullah akan ada ya orang-orang yang seperti itu. Ya nggak mungkin Rasul mengatakan atau mengancam barang siapa yang berdusta atas namaku kemudian tidak ada orang yang melakukan. Maka setiap ada larangan pasti ada orang yang melakukan. Sebagaimana ada perintah karena banyak orang yang tidak melakukan. Maka ketika Rasulullah melarang orang berdusta atas nama Nabi, ketika Nabi melarang menyampaikan hadis lemah dan palsu, artinya akan selalu ada orang-orang seperti yang tidak peduli ya dengan kesahihan hadis. Pokoknya mereka jumpai dalam hadis ya. Padahal kalau kita tahu kenapa dulu muncul hadis-hadis dhaif, kenapa dahulu muncul hadis-hadis palsu, ya mungkin ya kita akan berpikir berkali-kali untuk menyampaikan hadis itu. Ya, ada sebabnya. Kenapa? Ya dulu banyak orang-orang ya zindi, kenapa dulu banyak orang-orang munafik, kenapa dulu banyak orang-orang yang fanatik kepada golongan, ya kenapa dulu banyak orang-orang yang memang ya mencari muka atau menjilat para penguasa, membuat hadis-hadis ya yang dinisbahkan kepada Rasulullah padahal bukan dari Rasulullah. Ya alhamdulillah para ulama hadis zaman dahulu itu mereka benar-benar teliti. Mereka membuat aturan-aturan di dalam ya menyeleksi hadis-hadis. Ya alhamdulillah sekarang ya kita bisa melihat peninggalan-peninggalan mereka yaitu dalam masalah ini. Ya, kita bisa lihat kumpulan-kumpulan hadis sahih, kita bisa kumpulan hadis-hadis dhaif atau palsu. Ya kita juga bisa melihat ya para perawi-perawinya ya dikumpulkan dalam sebuah buku besar, dalam buku yang berjilid, sehingga kita tahu siapa di antara perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini yang lemah, yang ini dan seterusnya. Ya itu harus dipahami. Ya, dan itu tidak hanya satu buku, banyak sekali buku-buku yang menjelaskan tentang para perawi atau rijalul hadis. Ya, dan itu adalah kerja keras para ulama hadis di dalam menyeleksi hadis-hadis. Namun sayang sekarang kita kaum muslimin meremehkan kerja keras mereka. Kita menyepelekan dan kita tidak peduli. Yang kita sampaikan ini adalah apakah hadis sahih, iya atau bukan. Ya, maka seharusnya kita ketika hendak menyampaikan suatu hadis, kita harus teliti apakah hadis ini sahih atau tidak. Ya, fitrah kita sekarang begini sebetulnya. Pada saat kita hendak membeli barang, ya katakanlah elektronik misalnya, ya kita pasti akan berhati-hati. Jangan sampai yang kita beli itu adalah barang palsu atau KW, ya KW2, KW3, apalagi seterusnya. Ya pasti yang kita cari itu yang ori, ya walaupun harganya agak mahal. Karena itu fitrah manusia, mencari sesuatu itu yang memang ya asli. Ya. Nah, sekarang hadis-hadis juga begitu. Berapa banyak orang-orang yang tidak paham. Ya, mereka tidak peduli apakah hadis ini benar dari Nabi atau tidak. Ya, nah itulah makanya ya sebagai seorang muslim kita harus berkemauan maju. Ya bukan hanya sekarang kita mau mendengar matan hadisnya, isi hadisnya, tetapi kita tingkatkan dengan kita berusaha mengetahui derajat hadisnya. Apakah hadis ini sahih atau tidak? Harus belajar seperti itu. Dan sekarang sudah banyak buku-buku yang sudah disebarluaskan untuk mempermudah ya kita di dalam mengetahui hadis-hadis tersebut apakah sahih atau tidak. Maka jikalau ada di antara kita kaum muslimin, apakah itu kaum awamnya atau itu para dai, ya para ustadznya, para kiainya, para ulamanya, ya mereka itu berbohong, berdusta atas nama Nabi dalam menyampaikan perkara-perkara agama, maka berarti orang-orang ini sudah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam agama. Kenapa?
karena banyak menentang, yaitu hadis-hadis larangan berdusta atas nama Nabi. Ya, nah pelanggaran-pelanggaran inilah yang menyebabkan mereka masuk ke dalam neraka. Ya, dijamin mereka masuk ke dalam neraka. Ya, dan tetapi karena mereka masih memiliki keimanan, karena mereka barangkali masih memiliki akidah tauhid yang masih murni, yang tidak dirusak ya oleh pembatal-pembatal keislaman, ya mereka nanti kelak dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga seukuran dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, dan itu hanya Allah yang tahu. Ya. Nah itu. Jadi maka kita sebagai seorang muslim, ya apalagi kita sebagai audien, kita sebagai jamaah, kita sebagai mad'u yang didakwahi, harus belajar selektif. Ya, jangan hanya menerima hadis Nabi langsung. Ya, karena saya lihat sendiri di Facebook atau di WA, di Twitter segala macam, kita itu mudah sekali ketika mendapat suatu postingan lalu men-share lagi tanpa mau mengecek apakah yang disampaikan ini benar dari Nabi atau tidak. Jadi kita bermudah-mudahan, hati-hati. Berarti kita sudah ikut berdusta atas nama Nabi. Walaupun yang membuat tulisan orang lain, tapi kita men-share, berarti kita juga termasuk yang berdusta atas nama Nabi. Walaupun dosanya barangkali bisa jadi tidak seperti orang yang membuatnya. Ya, apalagi dalam tulisan tersebut ya ada kata-kata misalnya nanti dapat pahala begini-begini, hendaklah men-share-nya. Ya, jangan pedulikan orang-orang yang yang tidak suka dengan tulisan ini dan seterusnya. Seperti itu. Padahal kita bukan sekedar, kalau emang tulisan baik, apalagi itu berkenaan dengan masalah-masalah agama, kalau itu memang baik dan benar, sampaikan walaupun cuma beberapa kata. Tapi kalau ini tulisan kemudian menyebut kata Nabi, atau ini Nabi pernah lakukan, apalagi lebih luas lagi dikatakan ajaran Islam, ya padahal tidak ada satupun dalil di dalam Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Nabi ataupun dari perbuatan-perbuatan Nabi ya yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih, ya maka itu akan menyebabkan kita berdusta atas nama Allah karena bawa Al-Quran, dan juga berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang sebab itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya As-Sarimul Maslul, ya dia berkata, ya kalau di buku saya ini di halaman 203, dia mengatakan annal kadhiba alaihi tughallazu uqubatuhu, bahwa orang yang berdusta atas nama Nabi itu tagalluz, keras, uqubatuhu, hukumannya, lakin tetapi tidak yukfar, tidak dianggap kufur, tidak dianggap kafir, ya tidak menjadi kafir, wala yajuzu qatluhu, dan tidak boleh dibunuh. Ya, jadi dia itu berhak mendapatkan siksaan, bahkan siksaannya keras, namun dia tidak sampai kufur, keluar dari Islam, dan dia juga tidak berhak untuk dibunuh. Li'anna mujibatil kufri wal qatli ma'lumah. Ya, karena yang menetapkan, yang menyebabkan ya kufurnya dan dibunuhnya itu maklumah, sudah diketahui, walaysa hada minha, sementara itu walaysa hada, dan sementara itu perbuatan ini laisa, bukanlah atau tidaklah, minha, termasuk di dalamnya. Maka la yajuz, maka tidak boleh, ayasbuto ma la aslalahu, tidak boleh menetapkan sesuatu yang tidak ada asalnya, yang tidak ada dalilnya, ya. Nah, jadi kita kalau sudah paham, jadi seseorang itu dikatakan kufur atau dia itu boleh dibunuh, nah itu harus ada dalilnya. Sedangkan ini tidak ada dalil. Orang berdusta atas nama Rasul lalu dianggap dia kafir, ya karena Rasul mengkafirkan misalnya, atau Rasul menyuruh membunuh orang yang berdusta atas nama bila tidak ada dalilnya. Ya maka orang yang berbohong, berdusta atas nama Nabi ini hanya dihukum dengan neraka, artinya siksaannya nanti sangat keras, tetapi dia bukan orang kafir, artinya dia akan keluar dari neraka nanti. Ya,
dan dia juga tidak wajib dibunuh karena dia tidak murtad. Yaitu kata Syekhul Islam. Wa man qala hadza fala budda ay yuqayyid qawlahu bi annahu lam yakun al-kadhib alaihi mutadamminan li aibin zahir. Tetapi para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini harus mensyaratkan, harus menetapkan pendapatnya bahwa berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berdusta atas nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak, ya, asal tidak memuat aib, celaan, ya, yang nyata. Wa amma, dan adapun jika seseorang memberitakan bahwa dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan suatu perkataan yang menunjukkan yaitu naksihi, yaitu kekurangannya, ya, atau aibihi, atau cacat aibnya, ya, yaitu aibnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalalatan zohirah, dengan bukti yang nyata, dengan bukti yang terang. Misalnya seperti di sini, ya, mislu hadisi arokil khail, yaitu tentang hadis keringat daripada kuda, dan yang semisalnya dari berbagai macam, ya, dari beraneka ragam, ya, kedustaan yang semisalnya, maka, ya, fahada mustahziun bihi istizaan zohiron, maka ini termasuk mengolok-olok, ini termasuk mengejek Nabi dengan olok-olok yang nyata. Wala raiba annahu kafir halalud dam, maka tidak diragukan bahwa orang yang menyampaikan hadis ini dia adalah kafir, lagi halal darahnya untuk diteteskan atau ditumpahkan, ya. Nah itu, ya, jadi kalau cuma sekedar dia itu menyampaikan hadis Nabi, tetapi Nabi tidak pernah mengatakan, Nabi tidak pernah mengucapkan apa yang diucapkan itu, ya, apa yang disampaikannya itu, dia hanya berbuat dosa besar, masuk ke dalam neraka, tetapi dia masih muslim, dia tidak kafir, dan dia itu tidak boleh dibunuh. Tetapi ketika menyampaikan hadisnya tersebut, ya, dia, ya, ada unsur, yaitu merendahkan, ya, atau, ya, membuka aib atau kekurangannya Rasulullah SAW, ya, dia menyampaikan hadis-hadis yang bersikap merendahkan, mengejek Nabi, ya, maka ini jelas, ya, bahwa orang ini adalah kufur dan halal darahnya. Ya, misalnya ada hadis yang menjelaskan tentang yaitu araqul khail, yaitu, ya, keringatnya kuda, ya. Sebagaimana di dalam sebuah riwayat, ya, dalam hadis palsu, ya. Jadi orang, ya, banyak membuat-buat itu. Ya, mungkin kita nggak tahu bahwa mereka membuat hadis-hadis palsu ini tujuannya itu adalah untuk merendahkan Nabi. Nabi seakan-akan orang bodoh, ya, membuat-buat hadis yang nggak masuk akal, membuat-buat hadis yang aneh, yang pokoknya gitulah, pokoknya tujuan untuk merendahkan Rasulullah. Misalnya dalam sebuah hadis di sini, ya, dalam hadis yang panjang, ya, innallaha lamma arada ay yakhluqa nafsahu khalaqal khail fa ajraha hatta araqat summa khalaqa nafsah min dalikal araq. Jadi sesungguhnya Allah itu ketika ingin menciptakan dirinya, Allah menciptakan kuda. Lalu Allah menyuruh kuda itu berlari sampai berkeringat. Kemudian Allah menciptakan dirinya dari keringat tersebut. Nah itu. Ini adalah suatu perkataan yang tidak masuk akal. Ya, ini jelas dari sisi matan ini adalah bertentangan. Ya, ingat, ya, dari sisi matan. Apalagi kalau diperhatikan dari sisi isnad atau sanad. Ya, jadi para ulama itu berhati-hati dalam menyampaikan hadis dan menyebarluaskan hadis. Salah satu contoh hadis-hadis palsu, dan masih banyak lagi yang lain. Ya, hadis-hadis maudhu, ya, hadis-hadis palsu yang sebarluaskan oleh sebahagian kaum muslimin karena kejahilan mereka, yang kalau kita, ya, pahami dari sisi matannya saja itu sudah, ya, menunjukkan bahwa hadis itu adalah tidak benar, tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah.
Ya, bahkan ya boleh jadi tujuan orang-orang menyampaikan hadis lemah dan palsu itu adalah untuk merendahkan Rasulullah, untuk mengolok-olok Rasulullah. Seakan-akan Rasulullah tidak pernah berpikir untuk menyampaikan sebuah hadis. Seakan-akan Allah itu tidak pernah mengawasi. Seakan-akan Allah itu tidak pernah memonitor apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau andai kata ada orang yang menyampaikan hadis-hadis lemah atau palsu itu dengan tujuan mengolok-olok, ya maka hukumnya kepada mengolok-olok ayat, mengolok-olok Allah dan mengolok-olok Nabi, maka orang ini ya telah kafir. Seperti Allah katakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya, mengapakah kalian kepada Allah, kepada ayat-ayatnya dan kepada rasul-rasulnya kalian berolok-olok? Ya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian mencari-cari alasan, janganlah kalian meminta maaf karena sungguh-sungguh kalian telah kufur sesudah imannya kalian. Ya, itulah contoh. Ya, maka kalau andai kata orang menyampaikan hadis, kalau ayat mungkin gampang lah ya, karena kita ini sudah memiliki ayat Al-Quran yang 30 juz ya. Tapi orang kan banyak nggak punya buku-buku hadis barangkali. Maka ketika ada seorang ustadz atau seorang kiai atau seorang guru agama menyampaikan hadis-hadis Nabi, ya yang di dalam hadis itu sebetulnya ia menunjukkan perkataan yang tidak benar, seakan-akan Nabi tidak pernah berpikir untuk mengucapkan itu. Maka kalau andai kata ada orang menyampaikan hadis itu tujuan untuk mengolok-olok Nabi, mengejek Nabi, berarti dia sudah kufur, keluar dari Islam, aliyadzubillah. Tapi kalau orang hanya ikut-ikutan menyampaikan hadis ini, menyampaikan hadis itu, pada jelas hadisnya doif, pada hadisnya jelas palsu, ya maka orang itu hanya jatuh kepada perbuatan dosa besar yang dia diancam dengan neraka. Namun kalau mereka masih memiliki keimanan dan tauhid, mereka akan keluar dari dalam neraka suatu saat kelak, seukuran dengan perbuatan ya mereka. Namun hendaklah kita berhati-hati ya dari ancaman tersebut. Ya, mudah-mudahanlah apa yang disampaikan di sini membuat kita menjadi makin berhati-hati ya dari menyampaikan sabda-sabda Rasulullah, ya dari menyampaikan perilaku Rasulullah kepada kaum muslimin yang lain. Ya, walaupun niat kita adalah untuk berdakwah, ya niat kita adalah untuk menyampaikan kebaikan atau kebenaran. Ya, namun dalam kita berhati-hati, kita cek dulu apakah memang itu adalah sabda Rasulullah, bahwa Nabi memang benar-benar mengucapkannya, apakah Nabi benar-benar melakukannya, ya apakah benar itu adalah hadis yang sahih yang bisa dijadikan hujah. Nah, kalau benar sampaikan, ya dan kemudian dijelaskan sesuai dengan pemahaman ya kaum salafus saleh. Ya, tapi kalau tidak, sebaiknya kita tidak perlu menyampaikannya karena khawatir kita menjadi orang yang berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini mudah-mudahan berfaedah untuk saya agar lebih berhati-hati lagi dalam menyampaikan hadis-hadis Nabi, dan juga berfaedah untuk keluarga besar saya dan juga untuk seluruh jamaah pengajian saya agar tidak bermudah-mudahan di dalam menyampaikan sabda-sabda, perbuatan-perbuatan Nabi, ya tanpa mau mengecek, tanpa mau mengetahui derajat hadis itu sahih atau tidaknya. Ya, mudah-mudahan berfaedah dan ditutup sampai di sini. Ya, insyaallah kita akan lanjut pada kajian yang datang insyaallah, dan ya dengan walhamdulillahin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم